Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Perhatikan huruf di depannya. Di depannya huruf hamzah. Kita lihat di samping. Huruf hamzah itu termasuk salah satu huruf. Perhatikan di samping. Huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Perhatikan huruf ra-nya ini huruf apa? Kita lihat di samping. Huruf ra termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Perhatikan di samping. Huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki aqrab. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya belum lancar dalam membaca Al-Quran, masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga insya Allah bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar. Kemudian juga insya Allah langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan sangat mudah. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan lagi di surah Al-Baqarah ayat 196. Seperti yang kita lihat, ayat 196 ini ayatnya itu sangat panjang sekali, sehingga kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasinya itu tidak terlalu lama. Nah, jadi kita belajarnya itu sedikit-sedikit saja, akan tetapi Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami apa yang kami sampaikan, sehingga nantinya dapat praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Ini kita masuk kepada bagian yang ketiga. Jadi di bagian yang ketiga ini akan kita bahas, akan kita pelajari bersama-sama dari faman kana minkum sampai faidza amintum. Nah, jadi belajar mengajinya itu dari sini sampai sini. Kalau yang atasnya ini sudah kita bahas kemarin, dari sini sampai sini, bagian 1, dari sini sampai ke sini bagian kedua, dan sekarang bagian yang ketiganya dari faman kana minkum sampai faidza amintum. Baiklah, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan aw bihi adam mir ra'sihi fafidyatum min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa'idha amintum. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal, supaya nanti Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dengan mudah dapat memahami apa yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya, berarti itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan. Nah, sebelah sini, sebelah kanan ya. Kalau nanti kami katakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, berarti itu adalah huruf yang berposisi sebelah sini ya, sebelah kiri. Nah, kemudian baris 1 ke atas ini
disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Kalau baris satu ke bawah disebut juga dengan tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Kalau yang seperti ini disebut juga dengan tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Kalau yang seperti ini, ya, kalau yang seperti ini, kalau seperti ini, ya, itu adalah tanda huruf sukun. Nah, baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf kaf. Nah, namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Baris 2 di atas, yang nomor 1 itu namanya fathah tain, yang nomor 2 baris 2 di bawah namanya kasrah tain, dan yang nomor 3 itu namanya dhammah tain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka wajib kita perhatikan huruf di depannya itu. Kita perhatikan, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, seperti itu. Contohnya di sini yang kita temui adalah huruf nun sukun. Ini huruf non, tanda sukun seperti ini. Maka kita perhatikan huruf di depannya ini, atau huruf setelah nun sukunnya ini kita perhatikan. Di sini di depannya itu adalah huruf K. Huruf kaf kita lihat di samping. Huruf K itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki ab'ad. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf kaf hukumnya adalah ikhfa hakiki ab'ad. Kenapa dikatakan ab'ad? Karena makharijul huruf nun dan huruf kaf ini dia berjauhan begitu. Maka ketika kita mengucapkannya disamarkan, kemudian juga didengungkan, akan tetapi dia kadar dengungnya itu dia lebih kuat gitu. Jadi lebih condong berbunyi eng. Famang. Nah, kemudian kita tahan, kita panjangkan sejenak. Famang kana minkum. Famangka. Kita tahan sejenak, kita panjangkan. Famang kana minkum. Kemudian ini huruf nun sukun. Nah, berjumpa lagi dengan huruf kaf, ya masih sama hukumnya begitu. Ikhfa hakiki ab'ad. Ini sama juga, didengungkan juga. Faman kana minkum maridan aw bihi. Didengungkan juga. Kemudian di sini ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf mim. Setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, ya, apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, maka kita perhatikan huruf di depannya atau huruf setelahnya itu kita perhatikan. Kita lihat di samping hukum mim sukun itu ada 3. Nah, sekarang fokus yang di nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, ini huruf mim tanda sukun seperti ini. Kemudian di depannya berjumpa lagi dengan huruf mim nih. Nah, maka hukumnya adalah idgham mimi, ya. Idgham mimi, ya. Atau biasa disebut juga dengan idgham mislain. Nah, cara bacanya itu diidghamkan, kemudian didengungkan. Nah, kita panjangkan sebentar suaranya. Faman kana minkum maridan minkum ya, kita panjangkan seperti itu. Nah, kemudian huruf ra. Huruf ra ini dia memiliki tanda baca kasrah. Huruf ra yang memiliki tanda baca kasrah, ya, yang kemudian berada di tengah bacaan seperti ini, nah, maka huruf ra-nya itu dibaca tipis, dibaca tarkik. Mari, ya, kita baca tipis. Maridon. Nah, kemudian ri dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun itu seperti ini. Setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, maka kita perhatikan huruf sebelumnya, atau huruf yang berposisi berada di belakang ya sukun itu kita perhatikan. Ini huruf ya sukun, nah, di belakangnya kita perhatikan hurufnya. Kalau dia memiliki tanda baca kasroh, ya, baris 1 ke bawah nih disebut juga dengan tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi tepat sebelum ya sukun atau tepat berada di belakang ya sukun,
maka dia dibaca panjang. Ini huruf ya, tanda sukun seperti ini. Di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Nah, berarti huruf ini dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Nah, mari, nah, seperti itu. Don di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Kok ini huruf hamzah, bukankah ini huruf alif? Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif yang memiliki tanda baca atau huruf alif yang memiliki harokat, maka itu adalah huruf hamzah. Ini huruf alif dan di atasnya ada tanda bacanya, berarti ini adalah huruf hamzah. Tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Tadi di awal sudah kami sampaikan, setiap membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya. Begitu. Ini tanda baca tanwin nih. Perhatikan huruf di depannya. Di depannya huruf hamzah. Kita lihat di samping. Huruf hamzah itu termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka tanwin berjumpa dengan huruf hamzah hukumnya adalah izhar halqi. Maka dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi baca pendek saja. Maridon au bihi, maridon au bihi. Nah, jangan dipanjangkan. Maridon au bihi adzam mir ra'sih. Jangan seperti itu. Pendek saja, maridon au bihi, maridon au bihi. Ya, seperti itu. Pendek saja ya. Kemudian di sini ada huruf waw sukun. Huruf waw tanda sukun seperti ini ya. Kalau membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, kemudian di belakang huruf waw sukun itu atau sebelum huruf waw sukun itu ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin. Nah, jadi dibaca lunak ya, mudah, jangan bingung begitu. Ini kita baca mudah saja. Au ya, seperti itu. Au bihi. Nah, kemudian hi dibaca panjang. Nah, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian berjumpa dengan tanda baca kasroh, tapi bentuknya dia berdiri, maka huruf yang di bawahnya memiliki tanda baca kasroh berdiri, maka dia dibaca panjang. Nah, ini huruf H. Kemudian di bawahnya nih ada tanda baca kasroh yang berbentuk seperti alif kecil nih. Nah, maka huruf H ini dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad silah tawilah atau mad silah kubro. Karena ini kan pada awalnya nih mad silah qasiroh, kemudian karena di depannya itu, ini kalau misalkan di depannya sini tidak ada hamzah maka disebut mad silah qasiroh. Tapi karena di sini di depannya ada hamzah maka namanya adalah mad silah tawilah. Makanya dikasih tanda seperti bendera nih, seperti alis mata ya, atau seperti bendera seperti ini. Nah, itu menunjukkan bahwasanya mad ini dibaca lebih daripada 2 harakat. Nah, jadi mad silah tawilah ini dibaca 4 hingga 5 harakat panjangnya. Au bihi adam. Kemudian di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf mim. Perhatikan di samping huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah, maka tanwin berjumpa dengan huruf mim hukumnya adalah idgham bi gunnah. Cara bacanya dengan cara memasukkan kemudian juga didengungkan. Apa yang dimasukkan? Bunyi tanwin ini masuk ke huruf mim, dibaca azam, jangan dibaca azan, jangan, tapi azam, kemudian didengungkan. Azam mirra'sih. Kemudian di sini ada huruf non sukun berjumpa dengan huruf ra. Perhatikan huruf ra-nya ini huruf apa? Tidak di samping huruf ra termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Maka cara bacanya dimasukkan kemudian tidak didengungkan. Kalau idgham bil gunnah didengungkan, kalau idgham bila gunnah tidak didengungkan. Nah, jadi huruf non ini masuk ke huruf ra. Dia melebur. Nah, jadinya dibaca mir. Jangan dibaca min ra'sihi, jangan, tapi dibaca mir ra'sihi fafid ya. Mir ra'sihi fa fidyatum min siyam.
Mirra'sihi. Nah, kemudian jangan didengungkan, jangan dibaca mirra'sihi, jangan, pendek saja. Mirra'sihi, ya, pendek ya. Nah, kemudian huruf ro-nya ini dibaca tebal, dibaca tafkhim karena dia memiliki tanda baca fathah. Jadi ketika kita mengucapkannya itu pangkal lidah kita ya, itu naik terangkat ke atas. Mirra'sihi, mirra'sihi, ya begitu. Mirra'sihi, hi dibaca panjang. Nah, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa tanda baca kasroh berdiri, maka huruf yang di bawahnya memiliki tanda baca kasroh berdiri, maka dia dibaca panjang. Ini huruf H, di atasnya ada tanda baca kasroh tapi bentuknya dia berdiri, maka huruf H ini dibaca panjang. Ini namanya adalah mad silah qasiroh. Lalu apa bedanya kalau dengan mad silah tawilah tadi? Nah, kalau mad silah tawilah tadi itu dia berjumpa dengan huruf hamzah, sedangkan ini tidak berjumpa dengan huruf hamzah di depannya. Makanya namanya mad silah qasiroh. Jadi nama-nama madnya itu kalau untuk awal-awal tidak perlu diingat terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Yang terpenting kita tahu ini tanda baca panjang, ini panjangnya segini, begitu. Nama-nama madnya itu nanti belakangan juga tidak apa-apa. Untuk lebih memudahkan saja. Mad silah qasiroh dibaca 2 harakat sama dengan mad tabi'i, atau kira-kira 2 ketukan. Mirra'sihi, fafid. Nah, di sini ada huruf dal, kemudian dia sukun. Nah, perhatikan di samping huruf qalqalah ada 5, salah satunya huruf dal. Apabila dia sukun, maka cara bacanya itu dipantulkan. Maka dibaca fafid, fafid, mantul seperti itu. Kemudian di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf mim. Nah, perhatikan lagi di samping huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka tanwin berjumpa dengan huruf mim, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Cara bacanya dengan cara memasukkan kemudian didengungkan. Jadi bunyi tanwin ini dimasukkan ke huruf mim. Jadi dia dibaca fafid yatum, yatum, melebur dengan huruf mim. Yatum. Nah, kemudian didengungkan. Nah, kita tahan sejenak suaranya. Nah, kita panjangkan sejenak. Fafid yatum min siyam. Kemudian di sini nun sukun berjumpa dengan huruf sad. Nah, perhatikan di samping huruf sad termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki awsat. Dikatakan awsat karena dia itu di tengah-tengah. Jadi makharijul huruf nun dengan huruf sad ini tidak terlalu jauh, tidak juga terlalu dekat. Jadi di tengah-tengah begitu. Maka cara membacanya itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Jadi kadar samar dan kadar dengungnya itu ya di tengah-tengah, imbang dia begitu. Mil siyam, mil siyam, seperti itu. Kemudian ya dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf ya. Kita perhatikan sebelumnya. Kalau huruf yang posisinya tepat sebelum huruf alif atau tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya, dibaca panjang dia sebab nih dia memiliki tanda baca fathah, dan posisi huruf ya ini tepat berada di belakang huruf alif. Ini huruf alif, di belakangnya huruf ya, memiliki tanda baca fathah dia, sehingganya huruf ya dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. 1, 2. Mil siyamin. Tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Perhatikan lagi di samping huruf hamzah termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka dibaca jelas, tidak berdengung, baca pendek saja. Mil siyamin au, pendek, jangan dibaca siyamin au sadaqatin, jangan, baca pendek saja. Ada huruf waw sukun ini sebelumnya memiliki tanda baca fathah, maka huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin. Au, jadi dibaca lunak saja, mudah. Au sadaqatin. Tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Perhatikan lagi di samping huruf hamzah termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka
tanwin berjumpa dengan huruf hamzah, hukumnya adalah izhar halqi, maka dibaca jelas, tidak berdengung, baca pendek saja. Aw sadaqatin aw nusuk, seperti itu. Jangan dibaca aw sadaqatin aw nusuk, salah. Baca pendek saja, jangan ditahan, jangan didengungkan. Aw sadaqatin aw nusuk, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf waw sukun, huruf sebelumnya atau huruf di belakang waw sukun memiliki tanda baca fathah, maka ini adalah huruf lin lagi. Nah, kemudian di sini nusuk. Kalau kita berwaqaf tepat di huruf kaf, maka cara membunyikannya itu seperti ini. Nusuk, seperti itu. Nusuk. Yang pertama, kenapa huruf kaf ini kita sukunkan atau kita matikan? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita matikan, harus kita sukunkan. Ini kita berhenti tepat di huruf kaf nih. Sedangkan huruf ini tidak dibaca panjang, makanya ketika kita berwaqaf kita sukunkan atau kita matikan. Kemudian kita baca au nusuk. Karena huruf kaf ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi ketika kita mengucapkannya itu apabila dia sukun di huruf kaf ini, maka ada nafas atau udara yang mengalir, au nusuk, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf jim. Ini adalah wakaf jaiz. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maknanya itu kita boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi terserah kita. Mau kita teruskan au nusukim faida juga tidak apa-apa. Sampai amintum nih, au nusukim faida amintum. Kita wasolkan juga tidak apa-apa. Kalau misalkan kita wakafkan juga tidak apa-apa. Au nusuk, wakaf tidak apa-apa. Kemudian di sini faida, dza dibaca panjang. Ini namanya mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan alif, kemudian di belakang alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif, maka dia dibaca panjang. Ini huruf alif nih, di belakangnya ada huruf dza memiliki tanda baca fathah dia, sehingga huruf dza ini dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa nih dengan huruf hamzah, tapi di lain kalimat atau di lain kata. Maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil, panjangnya itu 4 hingga 5 harokat. Jadi boleh 4 harokat, boleh 5 harokat begitu. Boleh kira-kira 4 ketukan, boleh juga kira-kira 5 ketukan. Fa idza amintum. Kemudian di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Perhatikan di samping, huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, aqrab. Kenapa dikatakan aqrab? Karena dia makharijul huruf nun dan huruf ta ini dia berdekatan. Cara bacanya disamarkan kemudian didengungkan, akan tetapi kadar dengungnya itu dia lemah, jadi lebih kuat kadar samarnya. Jadi lebih condong berbunyi n, tapi disamarkan amintum. Jangan dibaca amintum, jangan dibaca amintum seperti itu. Kita dengungkan, kita panjangkan sejenak. Amintum, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi kalau menemukan tanda waqaf qaf dengan lam seperti ini, maka maknanya itu al-waqfu aula. Jadi berwaqaf itu lebih utama, jadi berhenti lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka alangkah baiknya kita berwaqaf atau berhenti sejenak tepat di tanda waqaf tersebut. Seperti itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini karena durasinya itu sudah terlalu panjang ya ini. Sampai jumpa di video belajar mengaji yang berikutnya. Shadaqallahul azim.